Halo Pak Didi. Assalamualaikum Pak Didi. Halo Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kemarin tuh. Gimana kabarnya Bu Irma? Alhamdulillah Pak Didi, baik. Saya dari Ya, kemarin baik, tuh baik. ada yang Iya, iya, iya. nih, Pak Didi. Iya, gimana Bu? Katanya kemarin mau cerita, ya. Iya Pak Iya, Didi. iya, iya, gimana, Saya gimana? itu luar biasa Pak Didi. Saya ingin menyampaikan permasalahan yang saya hadapi Pak. Itu Pak Oh permasalahannya. gitu. Oke, monggo. Boleh, silakan. Anak saya Pak siswa PKL. Masya Allah Pak. Ada ini Pak, kurang bersemangat anak saya, nggak masuk PKL-nya Pak. Izin terus habis itu ya juga
yang alasannya sakit. Saya itu sebagai pembimbing itu saya pusing, Pak. Sebenarnya masalahnya itu sepele, Pak. Gara-gara nggak masuk, gara-gara ditaruh di bagian pecah belah. Ya Allah, saya tuh pusing saya mikirinnya, Pak Didi. Oh alah, gitu toh Bu. Jadi anak panjenengan ini yang PKL ya. Jadi bermasalah ya, sedikit bermasalah, ditaruh di tempat pecah belah, seolah-olah nggak terima gitu ya anaknya Bu ya. Seolah nggak terima. Nggak terima. Ya. Nggih. Siap Bu, siap. Oh ya Bu Irma, kira-kira dari omongan perbincangan kita ini apa sih yang ingin didapatkan dari pembicaraan ini Bu? Betul Pak Didi, dari sharing ini, dari pembicaraan ini saya tuh ingin berbagi pengalaman Pak, biar bisa ke depannya itu bisa mendapatkan hal-hal yang baik Pak Didi. Oh, oke, siap. Jadi dari pembicaraan ini mendapatkan hal-hal yang baik nih Bu ya tentang anak PKL tersebut nggih. Ya. Baik Bu Irma. Nah, kan Bu Irma kan sudah mengamati anak PKL-nya ya, sudah ada di sana di tempat PKL nggih. Pak Didi. Kira-kira Bu Irma tahu tidak mengapa sih anak PKL ini tidak baik atau tidak masuk itu yang disampaikan Bu Irma tadi, kenapa sih? Yaitu Pak, alasannya ya karena itu ditaruh di pecah belah itu Pak, tidak masuk, kan dia kurang semangat jadi tidak sesuai dengan keinginannya di tempat PKL. Maklum tuh anak SMK Pak, malu-malu kalau ditempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan ini anaknya, kurang siap katanya itu Pak. Iya. Oh begitu ya. Baik Bu. Jadi intinya anak ini tidak percaya diri mungkin gitu Bu ya, tidak percaya diri karena ditaruh di tempat kurang semangat. Kira-kira gini Bu ya, kondisi ideal menurut Bu Irma nih, anak yang PKL seperti apa sih Bu sebenarnya yang ideal tuh supaya bisa jalan dengan bagus gitu loh. Di kondisi yang ideal itu ya anaknya ya rajin Pak, masuk PKL, menyelesaikan PKL sampai selesai. Terus juga harusnya kan dia juga komunikasi Pak kalau ada kendala sama saya. Seperti itu Pak. Oke, jadi yang ideal itu ya harusnya ya masuk rajin gitu Bu ya. Jadi komunikasi, baik. Dari begitu Bu ya, jadi harus masuk dan sebagainya. Kira-kira nih Bu Irma akan melakukan apa sih untuk meningkatkan semangat anak tersebut sehingga bisa rajin nanti Bu? Rencananya saya itu ini Pak mau melakukan pembimbingan terhadap siswa saya yang PKL itu. Saya akan lebih aktif lagi berkomunikasi dengan anak didik saya, menanyakan apa latar belakang yang dihadapinya, terus bicara dari hati ke hati Pak. Jadi saya biar lebih paham kondisi sosial emosionalnya anak didik saya itu Pak. Dan juga saya juga ini Pak mau meningkatkan kolaborasi dan juga komunikasi saya dengan pihak-pihak yang berwenang seperti pihak dudinya, di sana ownernya, kemudian orang tua dari siswa tersebut dan juga guru BK Pak Didi. Seperti itu. Baik Bu, luar biasa Bu. Jadi dengan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak dengan Dudi, dengan guru BK, dengan guru pembimbing mungkin ya, sehingga anak itu dapat semangat lagi Bu ya. Oh iya Bu, kira-kira metodenya apa nih? Metode yang akan diterapkan nanti seperti apa Bu? Di metodenya yang akan saya terapkan itu ya berkoordinasi, berkolaborasi dan juga meningkatkan komunikasi Pak dengan anak didik tersebut dan juga semua pihak. Jadi saya lebih berdekatan Pak, memahami situasi dan kondisi siswa tersebut biar bersemangat lagi dalam PKL-nya Pak. Masalahnya berat loh Pak Didi, 8 bulan PKL-nya.
Oh begitu, nggih. Wah, luar biasa rencana aksi Bu Irma itu sehingga anak tersebut bisa semangat lagi nggih Bu ya, dengan adanya kolaborasi, komunikasi yang baik. Iya, Pak Kira-kira Didi. kapan itu Bu mau dilaksanakan? Kapan itu rencana itu dilaksanakan? Besok Pak Didi secepatnya, biar tidak terlalu lama Pak Didi. Saya itu ini Pak Didi, rencananya itu saya besok kebetulan itu saya kan ini Pak, besok itu jadwal monitoring saya Pak. Jadi sekaligus saya itu langsung bertemu dengan siswa saya tersebut dan juga sekaligus pihak Dudi Pak. Jadi bisa komunikasi langsung di sana Pak. Bisa membimbing anak didik saya itu Pak untuk lebih rajin lagi PKL-nya. Oke, bagus, luar biasa Bu Irma ya. Baik Bu Irma, jadi intinya anak itu harus dibimbing dengan maksimal gitu, mungkin dengan komunikasi yang bagus, diberi perhatian, seperti itu mungkin dari Bu Irma yang tadi sampaikan. Jadi gini Bu, wah Bu Irma sepertinya sudah ceria ini. Alhamdulillah. Oh iya Bu, sebagai bentuk sudah mulai bersemangat sebagai bentuk sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen Bu Irma nih, apa yang dapat Bu Irma lakukan terhadap anak PKL tersebut Bu, sehingga semangat lagi dan tidak bolos lagi nih Bu. Apa kira komitmennya Bu Irma nih? Ekstra. Saya akan membimbingnya secara kontinu setiap hari, tidak menunggu ketika ada masalah baru melakukan pembimbingan Pak. Jadi saya terus memantau, berkolaborasi, berkomunikasi terus itu Pak. Jadi jangan sampai putus Pak komunikasinya. Karena kan tidak berkumpul, tidak belajar di sekolah Pak, di dunia kerja. Oke, jadi begitu nih Bu Irma. Nah, luar biasa, keren Bu Irma. Gini, wah, jadi dari setelah percakapan ini apa yang Bu Irma rasakan nih? Wah, saya itu merasa lega, merasa saya ini Pak, sharing dengan Pak Didi, berbagi pengalaman dengan Pak Didi itu saya merasa lebih nyaman Pak Didi, dan lebih enjoy gitu Pak Didi, dan lebih semangat lagi saya dalam menangani permasalahan yang saya hadapi Pak. Ya, sih luar biasa nih. Alhamdulillah ya kalau begitu Bu Irma. Iya, Pak Didi. Jadi semoga nanti rencananya untuk membimbing anak PKL ini berjalan dengan lancar dan siswanya juga tidak akan bolos lagi dengan bimbingan Bu Irma tentunya seperti itu nggih. Iya Pak, terima kasih Pak Didi. Sehat selalu Nggih, Pak. sama-sama Bu Irma, sama-sama Bu Irma. Jadi kalau ada apa-apa silakan hubungi saya lagi Bu. Kemudian nanti saya akan melihat tindak lanjutnya seperti apa, sehingga nanti ke depan Bu Irma dalam membimbing siswa tersebut akan lebih baik lagi. Nggih, siap Pak Didi, terima kasih. Jangan bosan ya Pak nunggu saya ini sharing ke Bapak lagi nggih. Berbagi pengalaman dengan Pak Didi lagi. Terima kasih Pak Didi. Oke, sama-sama, monggo, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Didi. Bu Irma, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Didi. Gimana kabarnya Pak Didi? Kok kelihatannya lemes ini Pak Didi? Ya itu Bu Irma, lemes, gak semangat, rasa-rasan itu Bu Irma. Gimana kabarnya Pak Didi? Kok lemes? Ya sebenarnya sih saya ingin sharing, ingin ngomong-ngomong Bu, permasalahan saya. Boleh Bu ya? Boleh Pak, kemarin Pak Didi juga ini ya, mohon maaf ya Pak, kemarin saya masih sibuk itu kan di rapat Pak. Terus ketemu Pak Didi ini, ini kesempatannya nggih. Nggih monggo Pak Didi, apa yang kiranya mau disampaikan? Ya itu. Kemarin mau ngomong-ngomong tapi nggak enak rasanya gitu loh Bu. Jadi gini loh Bu, akhir-akhir ini kan saya sering masuk ketika saya masuk kelas di 10 PM Bu ya, anak-anaknya itu nggak semangat ya Bu, sedih saya Bu, sehingga saya ini seolah-olah harga diri guru saya itu diinjak-injak lah bahasanya seperti Bu, sehingga sedih saya dulu Bu.
saya nggak tahu kenapa anak-anak ini kok bisa gak semangat gitu ya. Pak Itu Didi. loh Bu masalahnya Bu. Ini Pak Didi, dari apa yang dibicarakan Pak Didi, kira-kira apa yang ingin Pak Didi dapatkan dari pembicaraan ini Pak Didi? Ya itu Bu Irma, saya tuh ingin dapat pencerahan, dapat sharing komunikasi, lebih-lebih nanti bisa dapat solusi dari permasalahan saya ini, sehingga saya bisa semangat lagi, anak-anak juga bisa semangat lagi loh Bu Irma. Itu. Iya Pak, kendalanya kan anak pemasaran gitu Pak, nggak ini kurang bersemangat di jam pelajarannya Pak Didi. Betul Bu Irma. Jika begitu Pak Didi, ada apa ada yang bisa Pak Didi lakukan untuk meningkatkan motivasi dan semangat siswa tersebut Pak? Iya, ya itu Bu. Sebenarnya ada Bu. Waktu itu kan saya pernah melakukan pembelajaran menggunakan S-Breaking Bu, menggunakan S-Breaking. Kemudian juga menyapa anak-anak dengan sop lembut gitu ya Bu. Anak-anak diajak ngomong dengan lembut gitu loh Bu. Itu kemudian ada penayangan video ketika pembelajaran gitu. Itu apa mungkin saya akan lakukan lagi seperti itu ya Bu ya? Menurut Pak Didi kondisi yang lebih ideal seperti apa Pak Didi? Ya harapan saya sih Bu, anak-anak tuh semangat lagi gitu loh Bu. Jadi ketika saya masuk anak-anak tuh senang, anak-anak tuh gembira. Kemudian harapan saya sih saya ingin jadi guru yang dinantikan oleh anak-anak kehadirannya gitu loh Bu. Jadi anak-anak tuh ketika ya gitu Bu. Jadi saya itu ketika masuk anak-anak sudah bersorak-sorak gembira gitu loh, seperti itu gitu. Wah, luar biasa Pak Didi. Luar biasa Pak Didi ini guru yang sangat bersemangat Pak Didi. Kira-kira ini Pak Didi metode yang pernah Pak Didi lakukan terhadap siswa pemasaran sebelumnya itu kira-kira apa Pak Didi? Nah, nih sudah agak semangat nih Bu. Ya jadi metodenya itu ternyata harus metode bervariatif Bu. Jadi bervariasi. Misalkan ketika ke kelas, misalkan menyapa dengan senyum gitu loh. Halo anak-anak, misalkan begitu. Jadi tidak menyapa halo anak-anak gitu. Enggak begitu gitu loh. Ternyata seperti itu contohnya gitu ya. Kemudian ketika pembelajaran itu harus saya menggunakan dengan TI Bu, karena di sekolah itu sudah lengkap Bu, sudah ada proyektornya dan lain sebagainya, sudah lengkap gitu loh ya. Sehingga dengan seperti pembelajaran bervariatif itu anak-anak bersemangat Bu gitu loh, seperti itu. Luar biasa nih, Pak Didi ini ingin menggunakan IT nih supaya pembelajaran itu biar lebih bervariatif nih Pak, biar siswanya lebih bersemangat lagi nih Pak. Betul Bu. Terima kasih Bu. Nah kira-kira ini Pak Didi nanti menurut Pak Didi apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Pak Didi terapkan di dalam menangani permasalahan siswa pemasaran tersebut Pak Didi? Iya, ya itu Bu, kadang kendala pasti ada ya Bu ya, karena ini pelajaran bervariatif, menyenangkan, kemudian juga ada sarana dan prasarana seperti LCD, laptop. Kadang itu LCD-nya nggak terang Bu, jadi burak gitu loh, sehingga anak-anak malah nggak melihat gitu, nggak menonton itu salah satu kendala. Bukan berarti saya tidak bisa mengajar ya Bu, tapi kadang ya IT itu sangat ya Bu ya, sangat berpengaruh gitu terhadap pembelajaran yang menyenangkan. Salah satunya seperti itu loh, kendalanya itu saja. Luar biasa Pak Didi. Nah ini sebagai bentuk komitmen dan juga tanggung jawab Pak Didi, menurut Pak Didi apa yang bisa dilakukan agar siswa pemasaran dapat bersemangat sehingga pembelajaran tidak terganggu lagi Pak? Iya betul. Ya saya pertama itu
ketika masuk kelas senyum Bu, senyum nyapa anak gitu. Biar nanti anak-anak mungkin kaget gitu ya Bu, ya mungkin kaget loh, kok berubah Pak Didik ini gitu. Loh, tapi yang metode saya begitu Bu. Yang kedua ice breaking Bu, mungkin karena memang jam terakhir Bu. Jadi ketika anak jam terakhir kendalanya yaitu ngantuk mungkin, jadi adanya ice breaking mungkin. Ada lagunya oke gas gitu loh, mungkin ada lagunya dan lain sebagainya. Jadi mungkin anak pijit-pijitan, akhirnya tertawa terbahak-bahak Bu. Akhirnya bagaimanapun juga ketika anak itu senang, maka secara otomatis ke pelajarannya juga senang gitu loh Bu. Di samping juga ada teknologi itu gitu loh luar biasa metodenya. Pak, dengan ice breaking dan juga menggunakan teknologi IT bisa menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, juga bisa siswanya lebih bersemangat lagi ya Pak Didi. Ya betul, sepakat Firman. Nah, ini Pak Didi, mungkin adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Didi untuk menangani siswa tersebut Pak Didi? Jadi gini Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengevaluasi, kemudian merefleksi yang saya ajarkan. Nanti kan ketahuan Bu, oh ternyata kekurangan saya di sini yang harus diperbaiki, sehingga dari kekurangan itu bisa saya perbaiki dan juga berpengaruh terhadap meningkatnya motivasi dan semangat anak itu Bu, gitu. Seperti itu. Wah, dengan berkolaborasi dan bisa membagikan ini ya Pak, bisa sharing dengan teman sejawat nggih Pak Didi, berbagi pengalaman gitu ya. Betul. Nggih betul Bu. Mantap sekali Pak Didi. Nah ini Pak Didi sudah lebih bersemangat lagi nggih hari ini nggih? Sudah tidak lemes lagi. Saya lagi Pak Didi. sudah ada di berkembang-kembang ya. Berkembang-kembang luar biasa Pak Didi. Kira-kira apa Pak Didi yang Pak Didi rasakan dalam sesi pembicaraan ini, sesi diskusi kita? Yang bisa Pak Didi rasakan. Siap Bu Irma. Dari pembicaraan ini pertama saya merasa plong lega Bu. Ternyata yang awalnya saya sedih ya, saya harus berbicara dengan siapa ini yang mengerti apa yang permasalahan ini. Ternyata ya Bu, dengan berbicara dengan Bu Irma memberikan pertanyaan-pertanyaan ya yang memancing saya harus berbicara. Akhirnya kok malah menemukan solusi sendiri saya ini Bu gitu ya. Kok aneh Bu ya, aneh dan ajaib gitu loh Bu. Alhamdulillah. Nah, memang Pak Didinya yang hebat ini, luar biasa Pak Didi ini. Strateginya juga terima kasih Bu Irma sharing. Ya, semoga lancar. Terima kasih sharingnya. Oke Pak Didi. Amin. Pak Didi kapan dia mau melaksanakannya nggih? Oh iya, rencananya ya secepatnya Bu. Karena kalau saya mengatakan anak ini sudah terlalu parah Bu ya. Jadi kebetulan besok itu ada pelajaran saya lagi Bu di kelas 10 PE. Saya akan mempersiapkan nanti malam Bu. Siap. Besok saya akan terapkan betul. Semoga sukses Pak Didi. Amin. Sampun lega nggih. Alhamdulillah. Lega, alhamdulillah Bu. Nggih. Terima kasih Pak Didi. Sama-sama, saya juga terima kasih loh Bu Irma mendengar sharing saya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You